Film ini menceritakan seorang remaja asal Tiongkok yang baru saja menginjakkan kaki di Hong Kong, bernama Sing, yang diperankan oleh Stephen Chow. Dia datang ke Hong Kong untuk mengunjungi pamannya. Tak disangka, Sing ini malah mempunyai kemampuan yang bisa mengubah kartu remi. Kemampuan ini membuatnya terkenal dan akhirnya dia dituntut untuk mengalahkan King of the Gambler. Oke, cerita kita mulai dari awal. Cerita dimulai ketika seorang anak muda yang berada di sebuah stasiun hendak mengambil minuman di mesin otomatis. Dia ke sana berencana untuk mengunjungi pamannya yang berada di Hong Kong. Tak lama, ada seorang petugas yang menghampirinya. Pria tersebut bernama Sing. Dia kebingungan karena koinnya tidak bisa digunakan untuk mengambil minuman di mesin tersebut. Masalahnya, dia menggunakan koin Cina padahal dia sedang berada di Hong Kong. Petugas tersebut bercanda. Dia meminta Sing untuk memohon ke mesin tersebut agar minumannya keluar tanpa memasukkan koin. Di luar dugaan, dengan kekuatan magisnya, minuman pun keluar tanpa koin. Cerita berpindah ke Paman Tat. Paman Tat ini adalah pamannya Sing. Dia sedang bermain mahjong bersama teman-temannya. Paman Tat ini mempunyai kelainan, yaitu penyakit yang dimana dia akan kehilangan kendali ketika salah satu anggotanya memanggilnya. Tak lama, Sing pun sampai di alamat Paman Tat. Sing langsung memanggilnya dari bawah. Tapi itu membuat seluruh penghuni apartemen melemparinya karena sangat berisik. Saat akan masuk, Sing kebingungan. Dia melihat seorang mengatakan, "Aku mencintaimu," dan pintu pun terbuka. Saat Sing melakukan hal yang sama, pintu itu tidak terbuka. Tak lama, ada seorang nenek salah satu penghuni apartemen tersebut masuk. Dia ketakutan karena Sing berkali-kali mengatakan, "Aku mencintaimu." Saat berhasil masuk, mereka berdua berada dalam satu lift. Nenek tersebut langsung memukuli Sing karena mengira Sing akan mencabulinya. Sing kembali memanggil Paman Tat sehingga membuat seluruh penghuni marah dan menyuruh ia keluar. Saat di luar, ia berpikir bagaimana bisa bertemu dengan Paman Tat. Dia lalu menemukan sebuah artikel di koran tentang pembantaian, dan di sini Sing memberitahu ke pihak keamanan kalau pelaku pembantaian ada di sini. Dia menunjukkan foto Paman Tat. Tak lama, polisi datang dan langsung menangkap Paman Tat dan keributan pun terjadi. Akhirnya polisi tersebut pergi karena kesalahpahaman ini. Paman Tat pun memarahi Sing. Saat Paman Tat akan menyalakan rokok, dia kebingungan mencari pemati. Sing mengeluarkan jurus tembus pandangnya. Dia memberitahu pematenya ada di dalam kaleng. Bahkan dia bisa tahu kalau ada anak yang akan terjatuh dari balik dinding. Ini membuat Paman Tat terheran-heran. Sedikit cerita, kemampuan yang dimiliki Sing ini ia peroleh setelah ia sakit pada umur 9 tahun. Saat di Cina, kekuatan Sing juga digunakan untuk melihat kerusakan pipa yang tertanam, dan juga pernah menjadi petugas bea cukai untuk menggantikan sinar X-ray. Paman Tat mempunyai ide untuk menggunakan kekuatan Sing dalam perjudian. Paman Tat mulai mengajari Sing cara berjudi karena Sing sama sekali tidak mengetahui tentang dunia perjudian. Suatu ketika, Paman Tat mengajaknya ke tempat perjudian dan Sing selalu menebaknya dengan benar, sehingga membuat bandar di tempat itu hampir bangkrut. Hal ini membuat bandar tersebut marah dan menghajar Paman Tat. Merasa pamannya tidak berdaya, Sing maju dan menghajar anak buah dari bandar tersebut. Paman Tat mengatakan untuk lari saja ketika terlibat perkelahian, dan benar saja, tiba-tiba segerombolan orang datang untuk memburu mereka berdua. Sing langsung berlari dan dia hampir tertabrak sebuah mobil tanpa pikir panjang. Sing lalu meloncat ke dalam mobil tersebut. Mobil itu dikendarai oleh wanita cantik bernama Yi Mong. Sing pun langsung terpesona pada pandangan pertama. Wanita tersebut mencoba untuk menolong Sing dari kejaran anak buah bandar, karena wanita ini ternyata juga sedang dikejar oleh kerumunan gangster. Sampai akhirnya mobil pun berhenti karena kehabisan bahan bakar. Mereka pun terkepung. Dengan gagahnya Sing mencoba melindungi wanita tersebut, tetapi nyalinya jauh ketika mengetahui banyaknya orang yang memburu Yimong. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh bos dari geng tersebut. Sing mengucap mengajak gerombolan itu berdamai. Tanpa disangka, wanita tersebut melakukan perlawanan. Tak
lama ada seorang pria bernama Billy datang dan membantu wanita itu. Tampaknya Billy dan wanita itu mempunyai hubungan spesial. Billy langsung mengajar kawanan geng tersebut dan Sing tampak terlihat bodoh. Saat akan pergi, Sing menanyai siapa nama wanita itu. Dia mengatakan namanya Yimong. Paling diingat Sing adalah tompel di ketiak Yimong. Billy dan Yimong menemui bos mereka yang bernama Mr. Hung yang hobi bermain judi. Di sana juga ada orang yang bernama Mr. Chung. Mereka sedang bermain judi. Akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Mr. Hung. Mereka berdua adalah rival dalam berjudi, tetapi Mr. Chung ini selalu kalah dengan Mr. Hung. Mereka juga membicarakan tentang World Gamble Championship dan lagi-lagi akan terjadi pertarungan yang mempertemukan mereka berdua. Anak buah Mr. Hung memberitahu kalau di salah satu kasino ada seorang pemuda yang selalu menang berjudi. Mr. Hung pun tampak tertarik kepada pemuda tersebut. Nampaknya pria tersebut adalah Sing. Singkat cerita, Paman Tat mengajak Sing ke tempat balapan kuda. Sing mengatakan sebuah nomor ke Paman Tat bahwa nomor itu yang menang, tetapi Paman Tat tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Sing. Dan benar saja, nomor yang disebut Sing pun menang. Di babak kedua, Paman Tat meminta Sing untuk menyebutkan kuda nomor berapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sing menulis angka 9. Kita tahu bahwa angka 9 kalau dibalik menjadi angka 6. Celakanya Paman Tat membaca angka tersebut sebagai angka 6. Di sisi lain, Sing melihat teman dari Paman Tat yang sedang bersedih karena sedang butuh biaya pengobatan untuk anaknya, dan mereka mempertaruhkan semua uangnya untuk memenangkan balapan kuda ini. Tetapi nomor yang mereka pilih ternyata kalah. Di sini Sing mencoba membantu dengan kekuatannya. Sing mengubah nomor taruhan yang berada di tiketnya. Paman Tat pun datang sambil marah-marah. Sing mengatakan bahwa itu adalah salah Paman Tat sendiri yang salah mengartikan nomornya. Melihat Sing yang dapat mengubah nomor kartu, Paman Tat menyuruh mengubah kartunya juga. Tapi kata Sing kekuatannya tidak bisa digunakan terus-menerus. Dia harus menunggu 1-2 bulan. Ini membuat Paman Tat terkejut karena paling tidak 1-2 bulan mereka tidak akan berjudi. Keesokan harinya, Paman Tat mendapatkan surat yang intinya seorang raja gambler ingin mengajaknya bertemu. Paman Tat melihat ini sebagai peluang untuk menjadi tangan kanan dari sang raja. Dan jika mereka tidak mau bertemu dengannya, mungkin kedepannya mereka mendapat masalah. Sing pun bingung karena kekuatannya saat itu sedang hilang. Tapi Paman Tat tetap mencoba untuk membuatnya percaya diri. Dia mengajarkan sedikit trik kartu kepada Sing. Tak lupa dia juga memberikan mantel spesial, dan kini Sing memiliki julukan Dewa Judi. Mereka berdua menonton video tentang Dewa Judi supaya Sing ini bisa menirukan gaya-gayanya sang dewa tersebut. Sing sangat mengaguminya dan berharap dia bisa sepertinya. Hari yang ditentukan pun tiba. Sing masuk dengan gaya slow motion seakan-akan dia seperti Dewa Judi yang sedang masuk ke suatu pertandingan. Tanpa basa-basi, Mr. Hung mengajak Sing berjudi, tapi di sini Sing tampak mengalihkan perhatian. Sing mencoba menunjukkan beberapa trik yang hasilnya malah berantakan. Bahkan mungkin terlihat seperti orang bodoh. Mr. Hung pun menunjukkan trik yang begitu sempurna dan berkata bahwa trik tersebut dia sudah pelajari ketika masih kecil. Mr. Hung memberikan $500 untuk modalnya berjudi dengan anak buah Mr. Hung, dan jika menang dia boleh membawa pulang uangnya. Mr. Hung pun meninggalkannya di suatu tempat, di mana tempat itu terdapat beberapa CCTV untuk mengawasi semua gerak-gerik Sing di ruangannya, dan di sana juga terdapat Yimong dan Billy yang mengawasi Sing. Sing pun bermain dengan dua wanita asing, anak buah Mr. Hung, dan bisa ditebak Sing pun kalah $500.000. Di sini Mr. Hung masih penasaran dengan Sing. Mr. Hung menyuruh Yimong untuk memberikan $500 lagi, dan tanpa disangka kehadiran Yimong membuat kekuatan Sing kembali, dan Sing pun dengan mudah menebak angka-angka dadu tersebut. Mr. Hung menyadari bahwa Sing menyukai Yimong.
Dan di sini Mr. Hung berencana untuk mengajak Sing bekerja sama dengannya dan menjebaknya secara perlahan. Ternyata kabar kehebatan Sing sampai ke telinga Mr. Chung, rival dari Mr. Hung. Di sini Mr. Chung menawarkan bayaran yang lebih tinggi daripada Mr. Hung. Di kubu Mr. Hung sendiri, kabar bahwa Sing dan Pak Mantap akan mendatangani kontrak kerjasama dengan Mr. Chung diketahui. Ini membuat Mr. Hung menggerakkan seluruh anak buahnya untuk menyerang rumah Mr. Chung. Billy dan Yimong pun ikut serta dalam penyerangan tersebut. Di tengah pertempuran, ternyata Yimong malah menembaki anak buah Mr. Hung. Ternyata Yimong adalah mata-mata Mr. Chung. Billy yang mengetahui hal tersebut tak mengira. Dan saat Billy akan menembak Mr. Chung, Yimong dengan cekatan menembak Billy di bagian kakinya. Yimong tidak membunuh Billy karena dia pernah menyelamatkan nyawanya. Dan akhirnya mereka berhasil kabur menggunakan speedboat. Singkat cerita, Sing tampak seperti orang gila dalam pikirannya. Hanya Yimong, sampai-sampai tubuh Pak Mantat pun dibelai-belai. Kayaknya dia adalah Yimong. Rumah Pak Mantat pun sekarang dijaga oleh anak buah Mr. Chung karena dia dan Sing sudah menandatangani kontrak perjanjian. Tak betah dengan kelakuan Sing, Pak Mantat menelepon bosnya untuk memberitahu keberadaan Yimong. Akhirnya Pak Mantat membuat kesepakatan kalau besok Sing memenangkan turnamen, dia akan dipertemukan dengan Yimong. Sing pun menyetujuinya, sekalian menunjukkan kekuatannya untuk melihat kartu di tangan Pak Mantat. Hari yang ditunggu tiba, World Gamble Championship. Di sana terlihat Mr. Hung yang selalu menang dan juga Sing yang juga tidak pernah kalah. Dan sesuai janji Pak Mantat, akhirnya Sing diajak ketemu Yimong. Dan hari-hari Sing sangat bahagia karena Yimong selalu menemuinya. Hari-hari Sing sangat bahagia karena Yimong selalu menemaninya. Karena keberhasilan Sing yang selalu menang di setiap pertandingan, sampai-sampai Pak Mantat dan anak buahnya Mr. Chung mengikuti mereka berdua. Pak Mantat berdalih mereka mengikuti karena ingin melindungi Sing, karena keromantisan mereka berdua diganggu. Sing pun menunjuk salah satu anak buah Mr. Chung. Pak Mantat pun mengadu kepada Mr. Chung. Dia khawatir dengan keselamatan keponakannya. Mr. Chung berkata bodyguard terbaik adalah Yimong. Pak Mantat akhirnya menghubungi temannya, seorang perempuan yang juga seorang petarung, untuk melindungi keponakannya itu. Saat berada di sebuah kafe, Sing terlihat memperhatikan seorang wanita. Padahal di depannya ada Yimong dan Sing berpura-pura pergi ke toilet. Dia curi-curi pandang dengan wanita tadi. Dan dugaan Pak Mantat benar. Sekarang Sing diincar oleh anak buah Mr. Hung. Billy pun datang dan membawa Yimong. Pak Mantat di sini juga menyamar sebagai wanita. Hari berganti, saat pertandingan kembali dimulai, Sing tidak menghadirinya. Dia menjadi seperti orang gila kembali karena kehilangan Yimong. Dan oleh sebab itu, Pak Mantat mendapat ancaman dari Mr. Chung. Di sisi lain, Yimong diasingkan di suatu tempat oleh Billy dan anak buahnya Mr. Hung. Karena Mr. Hung tahu kelemahan Sing. Ketika melihat ponakannya sudah seperti orang gila, Pak Mantat mencoba menghibur Sing. Dia membawa foto Yimong. Pak Mantat juga berkata bahwa Yimong lama-kelamaan akan menua, dan sembari berkata perlahan, Pak Mantat mengganti foto Yimong dengan foto Pink. Pak Mantat pun sempat menyuruh Sing untuk melepaskan Yimong dan pergi bersama Pink. Di sini Sing sempat ragu, tetapi saat dia melihat tumbal yang berada di ketiak Pink, yang sama persis seperti milik Yimong, Sing pun akhirnya mau untuk pergi dengan Pink dengan syarat ketiak Pink tidak boleh ditutup. Jadi kemana-mana dia harus mengangkat tangannya. Bagi Sing, dia melihat sosok Yimong itu berada di ketiak Pink. Dan di hari pertandingan selanjutnya, Sing pun datang ditemani paman dan Pink, yang kembali harus mengangkat tangannya agar tompel di tangannya terlihat. Pertandingan pun dimenangkan Sing, dan akhirnya Sing akan bertemu Mr. Hung di babak final. Di saat tiba di rumah, suami Pink cemburu karena Pink mengorbankan kehormatannya untuk menemani Sing dan juga melupakannya sebagai suami. Dia juga berkata bahwa Sing hanya dimanfaatkan oleh Pak Mantat. Sing pun akhirnya meminta maaf kepada semuanya.
dan ini adalah kesalahannya. Suami Ping pun berpesan kepada Sing, kekuatan yang ia dapatkan digunakan untuk hal yang baik, bukan untuk berjudi dan main perempuan. Karena hal tersebut, Sing memutuskan untuk pergi dan pulang ke tempat asalnya. Dia pun juga meninggalkan surat untuk Paman Tat, dan mereka pun sedih. Mereka pun pergi untuk mencari Sing, tetapi hanya Paman Tat yang tidak boleh pergi karena rumah itu sudah dijaga oleh anak buah Mr. Chung. Hari yang ditunggu pun datang. Di sini Paman Tat pun pergi menggantikan Sing. Saat Ping dan suaminya mencari-cari Sing, dia melihat salah satu anak buah Mr. Hung. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengikutinya sampai pada akhirnya mereka sampai ke tempat di mana Yimong disandra. Mereka pun berpikir untuk membebaskan Yimong. Mereka pun berhasil membebaskan Yimong, sampai akhirnya hanya tersisa Billy. Tapi di sini Billy berbaik hati untuk mengantarkan Yimong ke tempat Sing berada. Pertandingan pun akan segera dimulai. Pertandingan dijadwalkan akan berlangsung 2 jam. Sing pun belum terlihat datang, padahal pertandingan akan segera dimulai. Mr. Chung meminta menunda pertandingan 10 menit karena perwakilannya sedang tidak enak badan. Di ruangan tertutup, Mr. Chung memarahi Paman Tat karena Paman Tat berencana menggantikan Sing. Mr. Chung pun juga mengancam mengebiri Paman Tat jika Sing tidak datang. Tak lama, Sing pun datang bersama salah satu teman Paman Tat. Sing pun datang dengan begitu gagahnya, layaknya seorang dewa juri. Di sini Mr. Humpung mencoba memprovokasi Sing. Dia mengetahui kalau kelemahannya Sing adalah Yimong. Dia memberikan anting Yimong dan disinilah kekuatan Sing hilang. Awalnya dia berniat untuk berhenti bertanding, tetapi penonton pun bersorak dan Mr. Chung kembali mengancam Paman Tat. Sing pun tidak punya pilihan lain, dia pun meladeni Mr. Hung. Di awal pertandingan, Sing langsung mempertaruhkan semuanya di depannya, tetapi Mr. Hung menolaknya karena masih di awal permainan. Permainan kedua, ketiga, dan seterusnya, Sing pun terus-menerus melakukan hal yang sama. Sampai waktu hampir 2 jam selesai, Mr. Hung tampaknya sangat marah. Akhirnya dia meladeni Sing untuk mempertaruhkan semua chipnya. Celakanya, setelah dilihat kartu Sing lebih kecil daripada Mr. Hung, Sing pun mencoba untuk mengubah kartunya dengan kekuatan, tapi hal itu sia-sia. Sehingga membuatnya frustasi. Dan saat itu juga Yimong datang. Sing pun kembali berusaha untuk mengubah kartunya, dan saat dibuka kartunya Sing tidak berubah, malah kartunya Mr. Hung yang berubah. Dan akhirnya Sing pun keluar sebagai pemenang. Semuanya bersorak gembira. Mr. Hung pun marah-marah, merasa dicurangi karena kartunya yang berubah. Hal itu membuat juri marah dan mengusirnya. Sing pun berterima kasih kepada Paman Tat dan kawan-kawannya. Dan Sing pun berterima kasih kepada Yimong yang telah mengisi hari-harinya, dan film pun selesai.